Allahumma sholli ala Muhammad. Juga di Indonesia juga. Waktu dulu zamannya Belanda juga seperti itu. Kalau nggak dijajah, kalau nggak kebangetan itu orang Belanda dulu itu, nggak akan kita itu akan berperang, nggak akan. Karena sudah kalah, balik lagi Londo itu bersama ngajak sekutu-sekutunya untuk menjajah lagi. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari mewajibkan fardu ain untuk berperang, bukan fardu kifayah ya, tapi fardu ain untuk berperang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita harus, jangan sampai kita itu sekarang sudah bangsanya merdeka, negaranya merdeka, tapi kita masih terjajah oleh apa? Kemalasan. Sholli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bi'aniyati bihi astafi min kulli dhari wa nuruhu dalilun liqalbi جهلي وحيراتي ويا ربي متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa laylatin ala rabbihir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi min a'immatin bihim yaghfirul ghaffar kulli wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an ta'rafu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaimul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba itu diwajibkan, kutiba itu digarisbawahi, kutiba itu ditekankan, kutiba itu perlu dicatat, kutiba itu hal yang penting, perlu digarisbawahi, perlu dicatat, diwajibkan. Itu makna dari kutiba. Catatan khusus itu kutiba. Untuk siapa? Alaikum, untuk kita semua. Untuk apa? Al-qitalu, untuk berperang, untuk berjuang. Wa huwa kurhul lakum, wa huwa kurhul lakum, dan huwa itu kita, kurhul
itu tidak suka atau benci atau tidak mau atau enggan lakum bagi kalian. Wa huwa kurhul lakum, dan kita untuk berperang itu, kita untuk berjuang itu, kadang kita itu tidak suka, kadang kita itu tidak senang. Pinginnya yang enak-enak saja, pingin kaya tinggal duduk-duduk manis, uang mengalir. Pingin pinter tinggal turu-turu ae, tinggal main-main ae, moro-moro jadi pinter. Ngono kan karpe. Karepnya semua orang seperti itu. Karepnya semua orang kebanyakan seperti itu. Pingin nyantai tapi penghasilan melimpah. Pingin main-main tok, dolin-dolin tok, tapi moro-moro pinter. Pinginnya seperti itu. Moro-moro juga pingin enggak ibadah, males-malesan, tidur-tiduran, enggak ngaji, berlaku maksiat, tapi pinginnya masuk surga. Sama, semua mempunyai jiwa-jiwa seperti itu. Tapi ingat kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh saja, bisa saja apa-apa yang kalian tidak sukai, apa-apa yang kalian tidak senangi, syai'an terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, dan itu ternyata lebih baik bagi kalian, terbaik bagi kalian. Kadang kita nggak mensukai sesuatu, contohnya apa? Jamu. Kita nggak suka jamu karena pahit, namun wa huwa khairul lakum, jamu itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik manfaatnya bagi kita ketimbang sirup. Seperti itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh saja apa-apa yang kita cintai, syai'an dari sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu menjadi buruk bagi kita, bahkan efeknya terburuk buat kita. Contohnya apa? Banyak sekarang mau nikah, seorang pemuda sama seorang pemudi pacaran, disenangi kelakuan itu. Pacaran berapa tahun, moro-moro nikah, karena pacarnya itu yang terbaik menurutnya dia, karena pacarnya itu yang dia cintai menurutnya dia. Ternyata setelah berlangsung pernikahannya, nggak beberapa lama kemudian cekcok, nggak beberapa kemudian bisa cerai. Bisa saja apa yang kita cintai, yang kita anggap itu yang baik, ternyata buruk bagi Allah. Menurut Allah buruk buat kita. Makanya kita harus punya mental berjuang, mental berjuang. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, dan sedangkan kita tidak mengetahui. Allah tahu, namun kita tidak tahu. Pernah ada 3 kejadian itu yang terjadi terhadap guru saya. Jadi waktu perjalanan keluar kota, dia naik bis, kiai naik bis. Ternyata nyampe di pom bensin, sang kiai minta izin sama kondekturnya, "Pak, saya tak izin mau pipis sebentar." "Oh ya." Setelah pipis, balik dari tempat pipisnya, dari kamar mandi, ternyata bisnya sudah tidak ada, udah hilang, udah berangkat. Waduh, muring-muring. Kiai saya itu marah-marah. "Iya, aku wis pamit, ambil supir pamit, ambil kondektur pamit, tapi aku kok ditinggal." Marah-marah. Akhirnya sang kiai nunggu bis selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan. Kok dilalah paginya mendengar bahwa bis yang tadi malam yang ditumpanginya itu, yang meninggalkan dia tatkala dia pipis itu, ternyata terjadi kecelakaan. Itu
Itu kisah pertama. Kisah kedua dari inspiratif. Jadi seorang penjual tape dari pematang sawah, dia berjalannya itu dari pematang sawah untuk menuju tempat parkirnya pickupnya itu. Akhirnya dalam kondisi gerimis, dia berhati-hati melewati pematang sawah itu, kok dilalah kepleset, tumpah semua, tapenya tumpah semua. Akhirnya tapenya hancur. Dia muring-muring, ya Allah, udah penghasilan ini kok malah koyok ngene. Akhirnya balik dia itu, pulang nggak jadi berangkat. Apa yang mau ditol ke pasar? Tapenya udah rusak semua, udah numplek semua. Setelah agak siang, jam 9-an, dia dapat kabar kalau pickup yang biasanya dia tumpangi untuk ke pasar ternyata terjadi kecelakaan dan semua penumpangnya mati. Dia bersyukur. Awalnya dia muring-muring, gak suka dengan takdirnya Allah itu. Karena ketidaksukaannya itu, dia karena ketidaktahuannya. Ketidaksukaannya disebabkan karena ketidaktahuannya. Setelah tahu, dia malah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, tadi tapi numplek, gak situ ke pasar. Coba situ ke pasar, gak melok mate ya. Ada juga kejadian itu pas saya sendiri yang mengalami. Jadi waktu saya itu mengantarkan saudara ke Bandara Juanda, terus ada sebuah rombongan datang terburu-buru, naik mobil Alphard terburu-buru, terus masuk ke bandara. Ternyata sama security nggak boleh masuk. Ibu mau kemana? Ke Singapura. Nggak boleh bu, udah check-innya udah tutup, udah 15 menit yang lalu sudah tutup. Loh kan ini masih ada 10 menit. Nggak bisa bu, ibu harus balik. Dia sama rombongannya orang Malang, orang Dieng Malang, seorang notaris mau pergi rekreasi bersama karyawan-karyawannya ke Singapura. Ternyata lambat, mungkin macet di jalan atau apa, wallahu a'lam. Ternyata muring-muring, mencak-mencak mau dituntut, mau minta ganti rugi dan lain sebagainya. Selang 15 menit pesawatnya terbang, take off. Terus pesawatnya itu Air Asia waktu itu yang ke Singapura lost contact dan terjadi kecelakaan. 15 menit kemudian, 17 menit kemudian dikabarkan bahwa pesawat Air Asia mengalami lost contact dan terjadi kecelakaan, jatuh. Dan notaris yang orang Dieng itu bersama karyawan-karyawannya itu, yang awalnya marah-marah, yang awalnya nggak terima, yang awalnya nggak mau dengan takdirnya Allah, akhirnya mereka bersyukur. Jadi dari tiga cerita itu, dan yang pertama juga termasuk pengalaman saya pribadi itu, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sesuatu yang kita tidak sukai dan sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita benci dan sesuatu yang kita cintai. Makanya sampean tatkala sampean males, pinginnya tidur tok, tatkala dibangunin benci ndak? Benci. Marah ndak? Marah. Penak turu kok dibangunin. Mas, bangun mas, subuh, bangun. Mau dilawan bapak sing bangunin kan gitu ya. Males, harus kita lawan. Yang kita tidak sukai harus kita lawan, karena itu akan membawa ke jurang kebodohan. Kalau sudah bodoh, udah males, akhirnya miskin sampai hidupnya. Miskin segalanya, hartanya miskin, hatinya miskin. Besok di yaumil kiamah juga miskin, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nggak akan sampai
akan menikmati keindahannya surga, tidak akan kalau sampai jiwanya ini miskin ya. Jadi sampai harus punya mental pejuang. Sampai itu harus berjuang melawan hal-hal yang tidak sampai sukai. Namun indallah, di sisi Allah, hal itu sangat dicintai. Sampai tutup males-malesan, sampai seneng boleh, tapi Allah tidak senang. Sampai tatkala pagi turu, sampai senang, Allah tidak senang. Kalau sampai terbiasa turu pagi, tidur pagi, terbiasa ya, bukan memang karena istirahatnya, memang mudah terbiasa, itu menyebabkan datangnya penyakit. Kebanyakan penyakit apa yang datang di pagi hari? Stres. Orang yang sering tidur di pagi hari stres. Banyak kalau sudah tua kena kencing manis. Kalau sudah tua kena ginjalnya, karena melawan dari sunnatullah. Mentari di pagi hari itu lambang semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari nafkah. Jangan dibuat tidur sama sampean. Sama halnya sampean itu kalau naik kendaraan, sampean itu menghadap ke belakang. Sampean kalau menghadap ke belakang pusing nanti sampean. Makanya sampean harus menghadap ke depan, ikuti itu sunnatullah itu. Kalau pagi waktunya mentari bersinar melambangkan semangat, sampean harus juga semangat si hidup, kerjanya semangat, sekolahnya semangat, kuliahnya semangat, itu harus sampai itu. Hal yang sampai tidak sukai, namun kadang bisa hal itu menjadi yang Allah cintai. Kalau sampai lakukan itu, berjuang seperti itu namanya jihad ya. Perlu dijihadkan ya. Apapun yang sampai lakukan mengarah ke kebaikan harus sampai perjuangkan. Sama sampai misalkan mau punya calon misalkan, punya calon istri misalkan seperti itu. Kalau pingin sampai calon istrinya itu soleha, kalau bagi yang cowok, kalau bagi yang cewek, kalau pingin calonnya itu soleh, sampean harus bisa merubah diri sampean sendiri. Apa yang sampean rubah itu juga dirubahkan bagi calonnya sampean. Kalau sampean sudah sholat tahajudnya anteng, cuma cek istiqomah, pasti Allah akan menciptakan juga, akan menjadikan juga calonnya sampean itu ahli juga dalam sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dan qiyamul lail lainnya. Dan sebaliknya, misalkan sampean itu malas-malesan, misalkan sampean sifatnya nggak berubah, calonnya sampean itu sama, Allah akan desain seperti itu pula. Kalau sampean males, calonnya males. Kalau sampean pemarah, calonnya pemarah. Kalau sampean dengki, calonnya dengki. Kalau sampean sabar, calonnya sabar. Istri itu cerminan dari suami. Perlu digarisbawahi, istri itu cerminan dari suami. Kalau istrinya sampean sumringah, kalau istrinya sampean bahagia, melambangkan sampean sebagai kepala, pemimpin keluarga, juga mempunyai mental bahagia. Kalau istrinya sampean sabar, berarti suaminya sabar, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi perempuan itu adalah laki. Makanya ar-rijal, laki-laki adalah qawwamuna, pelindung, pengayom bagi seorang perempuan. Harus dicamkan itu ya. Jadi suami istri adalah libas. Libas itu adalah selimut atau pakaian untuk mempercantik satu dengan yang lainnya. Kalau sampean punya badan bagus, tampang ganteng, terus pakaiannya juga bagus, itu akan menambah kegantengannya sampean. Sebaliknya juga bagi seorang perempuan, sudah cantik terus pakaiannya bagus, itu akan menambah kecantikannya. Yang terpenting, kecantikan, ketampanan itu yang berasal dari dalam hati, namanya inner beauty kalau cewek. Kalau cowok, inner handsome ya. Harus sampean itu mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Tidak boleh sampai tunda-tunda lagi. Kalau sampai punya jiwa-jiwa malas, lawan, perang dengan siapa? Dengan hawa nafsunya yang ada di dalam jiwa. Kalau sampai punya sifat-sifat yang jelek, dusta, pembohong, tidak jujur,
sampean haruslah lawan. Pahit, iya, tapi itu jamu untuk sampean. Sekarang sampean pahit-pahit atau enggak gopoh. Sama seperti apa itu? Istilah apa itu? Berenang-renang ke tepian. Apa itu? Gimana? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa sampean sekarang olahraga, tiap hari lari pagi, tiap hari olahraga sport jam, push up. Besok sampean sehat, besok sampean cerdas, masa depannya cerah. Coba sampean nggak pernah olahraga, sumpah kelabannya, stres, mikir apa nggak ada cundrungannya, HP toh diurek-urek. Ya gitu ya. Jadi harus kita itu diwajibkan oleh Allah, perlu digarisbawahi, perlu dicatat khusus. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kita semua untuk qital, untuk berjuang, untuk berperang. Padahal wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu, berjuang itu kadang kita tidak sukai. Mana ada perang suka? Enggak ada perang suka. Kanjeng Nabi juga enggak suka peperangan itu. Kalau Kanjeng Nabi enggak digarai, kalau Kanjeng Nabi enggak digarai terlebih dahulu, enggak akan Kanjeng Nabi itu perang. Sama juga di Indonesia juga. Waktu dulu zamannya Belanda juga seperti itu. Kalau enggak dijajah, kalau enggak kebangetan itu orang Belanda dulu itu, enggak akan kita itu akan berperang, enggak akan. Karena sudah kalah, balik lagi Londo itu bersama ngajak sekutu-sekutunya untuk menjajah lagi. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari mewajibkan fardu ain untuk berperang, bukan fardu kifayah ya, tapi fardu ain untuk berperang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita harus, jangan sampai kita itu sekarang sudah bangsanya merdeka, negaranya merdeka, tapi kita masih terjajah. Oleh apa? Kemarasan. Oleh apa? Yaitu oleh HP, game kita terjajah oleh itu. Akhirnya malas kita main game toh. Tidak ada hari tidak ada game toh, sampai kecanduan. Kita terjajah itu ya. Boleh saja kita itu nggak suka terhadap sesuatu hal, namun itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan waj'al lana hujjatan ya